العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ketaatan. Pada maghrib ini kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu. Insyaallah kita baca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi fadilah majelis ilmu ini begitu banyak di dalam hadis. Bahkan salah satu penghapus daripada dosa-dosa itu duduknya itu di dalam majelis ilmu. Sebagaimana Nabi katakan talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Wajib bagi seorang yang muslimin wal muslimah mukallaf mengenal daripada al-ahkam, hukum-hukum syariat. Apalagi orang yang ibadah seperti wudu, sholat, sah, batal, halal atau haram, wajib kita mengetahui daripada hukum syar'i. Karena ilmu yaitu yang membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Kita lanjutkan masih di pembahasan babul niyat. Ada satu hadis an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat daripada ajsamikum, jasad kalian, wala, dan juga Allah tidak memandang, tidak melihat kepada suwarikum, bentuk kalian. Jasad kita Allah tidak tengok, warna kulit kita Allah tidak tengok, Allah tidak pandang. Apa yang kita pakai pun Allah tidak pandang. Walakin, akan tetapi yanzuru ila qulubikum, Allah lebih cenderung yang Allah pandang apa yang di dalam hati seseorang tersebut. Jadi terkadang karena ini pembahasan tentang niat, jadi kalau amal ini bisa mengelabui perbuatan makhluk, itu bisa mengelabui orang berbuat baik, tapi maksudnya tujuannya la ilallah, bukan Allah, tetapi selain Allah. Jadi kalau amal itu bisa pengelabuan, tetapi kalau benar-benar ikhlas, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah di sini tidak memandang jasad kita, bentuk kita, tapi Allah pandang itu apa yang di dalam hati kita. Lisan terkadang bisa menipu, bisa berbohong, kadzib, berdusta, ngomongnya baik tapi hatinya tidak. Lisannya memuji tapi hatinya menghina. Jadi Allah yang Allah pandang adalah qulubukum, apa yang di hati kita. Karena hati ini akan dihisab nanti. Lintasannya, dosa-dosa di dalam hati itu banyak. Amradul qulub, namanya penyakit-penyakit dalam hati. Salah satunya riya. Riya itu dari kata raya, orang yang ingin dilihat. Nah ini termasuk amradul qulub, penyakit yang ada dalam hati. Setiap apa perbuatannya harus atau ingin diketahui orang lain, itu namanya riya. Ini termasuk penyakit hati. Nampaknya di sekelilingan makhluk bagus-bagus baik, tapi di dalam hati tidak ada rasa ikhlas. Ini dipandang oleh makhluk, bukan dipandang oleh Allah. Nah, ini kadang kekeliruan. Kemudian
hati ini juga akan yuhasibu dihisab. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya mata kalian, pendengaran kalian, dan apa-apa yang di dalam hati kalian akan dihisab oleh Allah nanti. Kemudian hasad. Hasad itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hasad, iri ya. Ini penyakit-penyakit hati. Nah, dari wajahnya biasa tapi hatinya mencerminkan tidak suka sama seorang makhluk tersebut. Nah, ini termasuk penyakit hati. Ini dihisab enggak? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang diirinya tidak tahu. Karena dengan fisik, dengan wajahnya yang senyum, tapi hatinya menumbuhkan satu kebencian. Nauzubillah. Nah, ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu lebih cenderung yang Allah pandang apa yang dalam hati kita, bukan daripada bentuk itu, jasad kita ataupun lisan. Lisan ini bisa kita pastikan kita belajar. Kemudian jadi membenarkanlah hati, karena hati ini tempat nazar daripada pandangan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang-orang yang berjumpa dengan Allah itu yang mereka hati mereka sudah salim, selamat. Dan ketik lagi rasa siri, kebencian, hasad. Nah, ujub itu ngomongnya tidak, cuman ada dalam hati merasa dirinya lebih baik, mendingan aku daripada dia. Selalu memandang rendah orang lain. Dia merasa dirinya lebih baik. Ini dosa enggak? Dosa, ujub. Jasadnya bentuknya biasa, kadang bentuknya seperti tawadhu, tapi di hatinya bergumam, masih mendingan aku, tengok aku ini orangnya beradab. Itu sudah ujub. Yang tahu dia dan Allah, karena ini perkara yang khafi, yang tersembunyi, hati tersebut. Nah, kalau kita tidak ada ngaji-ngaji tasawuf, bagaimana penyakit-penyakit hati ini, kita tidak sadar memproduksi dosa di dalam hati, bahkan hatta fi sholati. Bisa di dalam sholat pun bisa. Sebelahnya musuhnya Allahu Akbar, sana dengan benci. Sebelah kanan nyatat kebaikan, sebelah kiri nyatat keburukan. Karena dalam sholat membawa kebencian terhadap seorang tersebut. Ini kadang kekeliruan. Ya kita tepis. Syaitan itu kalau orang sudah taat, dia tidak mau, yang sudah paham, setan tidak goda kita untuk main judi, untuk minum-minuman keras, karena kita sudah tahu itu hukumnya. Tapi setan yuwaswisufi, membisikkan di dalam hati kita tentang penyakit hati. Kibir ini sombong. Ini salah satu penyakitnya iblis. Mutakabir, sombong. Ini penyakit hati. Kemudian, jadi hati ini adalah tempat daripada nazaru ilallah, tempat pandangannya Allah. Jadi kalau fisik Allah tidak pandang. Kalau amal itu masih bisa melabui, lisan masih bisa melabui. Lughatul hadis la yanzuru ila ajsamikum ay la yusabikum alayya. Artinya kalau jasad itu Allah dah hisab. Wa dalilu zalika, sebagaimana dalil yang Allah katakan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tufarikum indana. Sesungguhnya juga Allah tidak pandang juga daripada harta kalian, anak-anak kalian, dan kalian miliki semua Allah tidak pandang. Bahkan semua yang kita miliki nanti akan dihisab. Kata Nabi, al-halalu hisab wal haramu azab. Yang halal akan dihisab, ditanya dari mana dapatnya, benar tak secara syariat. Kemudian kemana larinya, benar tak secara syariat larinya. Ada yang nyarinya halal, cuman larinya ke maksiat. Nah, ini penuh. Ada yang datang sumber dari yang haram, larinya ke yang halal, yang baik, disedekahkannya ke masjid. Nah, ini keliru juga. Sama dengan nyuci baju pakai air najis. Ini bakal dihisab juga nanti.
Kemudian afadal hadis al-isabatu 'ala al-a'mali takuna bima in aqada 'alaihi al-qulubi min al-ikhlasi was-sadiqin niyati. Karena nanti setiap amalan itu, perbuatan seorang makhluk manusia itu akan diganjar tergantung daripada apa yang di hati mereka. Minal ikhlasi, apakah mereka sudah ikhlas betul-betul murni. Jadi yang paling cepat naik ke langit itu adalah ikhlas. Ikhlas itu murni. Khalasa yukhalisu ikhlasan. Artinya murni. Setiap amal itu lillahi ta'ala, bukan karena apapun. Contoh, orang yang berbuat baik kepada seseorang makhluk, kemudian balasannya tidak baik. Nah, dia tidak mempengaruhi dirinya. Terserah orang itu mau balas aku kebaikan atau tidak. Yang jelas aku berbuat baik karena Allah. Ini yang paling sulit memang, karena nafsu itu pinginnya setiap berbuat baik harus dihargai. Nah, ini kadang keliruan gitu. Kita ini kadang berbuat baik semacam investasi. Kalau kita berbuat baik, dia harus lebih baik daripada sama aku. Kalau jahat, aku harus lebih jalan. Nah, ini kekeliruan yang sangat fatal. Jadi betul-betul setiap berbuat itu amal ikhlas, murni lillahi ta'ala. Jadi jangan pernah kita berharap balasan itu dari makhluk. Bahkan yang paling cepat irfa'u ila sama, yang terangkat di langit itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu paling cepatnya amal itu terangkat. Maupun di dalam sholat, berusaha ikhlas. Dan kalau kita kaji lagi, ikhlas ini lebih cenderung kalau mereka paham hakikat seorang hamba, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh mereka telah mengenal Rabb, Tuhannya. Kalau mereka tahu hakikat dia seorang hamba, maka tidak ada lagi yang keluar dari lisannya aku, dan karena aku, sebab akulah. Ini kadang kekeliruan. Nah, kalau orang yang paham dia seorang hamba, dia merasa semua perbuatannya itu karena Allah. Kita bisa hadir di sini berkahnya Allah berikan taufik. Hidayahnya dapat, taufiknya dapat. Taufik itu kekuatan yang Allah gerakkan gitu. Kalau hidayah itu umum, semua orang banyak dengar azan ini hidayah. Hidayah itu secara bahasa arti petunjuk. Tapi belum tentu semua orang Allah berikan taufik. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah. Cuman syukur kita tidak cukup hanya bilisan. Tidak cukup hanya bilisan, bil af'al, dengan perbuatan, dengan kasyiratul ta'at, memperbanyak taat kepada Allah. Apalagi kita udah masuk di malam di bulan Sya'ban. Sya'ban kata Nabi syahri, yaitu adalah bulanku. Yang mana pada bulan Sya'ban ini turun ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhiri. Nah, jadi ayat yang diserukan untuk salawat itu turun pada bulan Sya'ban. Maka sebagian ulama mengatakan dianjurkan kita untuk berbanyak salawat di bulan Sya'ban. Belum lagi nanti ada lagi malam nisfu Sa'ban, 15 mau masuk Ramadan. Nah, di dalam kitab Fawaidul Mutahharah itu dijelaskan, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan malam yang paling afdal setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sa'ban. Di situ irfaul amal, pada malam itu amalan selama setahun itu diangkat catatannya di malam nisfu Sa'ban. Jadi kita berharap ketika malam itu diangkat catatan amal, kita dalam keadaan ibadah. Makanya ulama kita menganjurkan kita baca Yasin nanti 3 kali. Nah, sudah baca Yasin itu, malamnya perbanyak lagi sholat taubat, sholat istigharah, sholat hajat, perbanyak sholat witir. Nah, karena amal itu ada yang diangkat mingguan seperti Senin Kamis,
Ada yang diangkat harian, ada yang diangkat amal itu per tahun. Nah, nisfu Saban ini adalah irfaul amal, malam ini mana catatan selama setahun diangkat. Jadi di situ kita disuruh baca doa habis baca Yasin. Kenapa sih? Fadilah Yasin itu besarnya. Nah, kalau dibacakan orang yang lapar kenyang, kenyang. Jadi banyak fadilah. Indal hajat, siapa yang punya hajat? Baca ya. Yasin. Kan di dalam kitab Faidul Mutawi itu dijelaskan 40 kali dibaca Yasin. Jadi salah satu kolbun Quran, jantungnya Quran. Kalau umul Quran Al-Fatihah. Kalau jantungnya Quran adalah ya Yasin. Dan di Yasin pertama ada 3 doa dipinta. Minta pertama panjang umur, tapi panjang umur dalam ketaatan. Kalau panjang umur melalaikan enak gitu. Atamanil maut, berharap kematian. Jadi berharap Allah panjangkan umur dan di dalam ketaatan. Ya. Karena kita hidup di dunia ini akan dihisap setiap amal itu dari bangun tidur ke tidur lagi akan dihisap. Kuping ini, pendengaran ini akan dihisap. Mata yang kita gunakan setiap hari ini akan dihisap. Lisan ini akan dihisap. Makanya lisan ini ada penghalangnya 2, gigi dan mulut. Kenapa? Karena lisan ini dipinta untuk banyak diam. La yu'minu yaumil akhiri, tidak akan beriman seorang kepada hari kiamat sampai mereka itu berkata yang baik, falyakul khair, berkata yang baik. Makanya Allah ciptakan lisan ini cuma satu, agar gitu sedikit bicara. Kalau kuping ini 2, suruh banyak mendengar, mendengar yang baik. Kemudian setelah doa panjang umur dan ketaatan, minta juga rezeki yang barokah. Barokah ini definisi adalah kebaikan. Jadi banyak itu belum tentu ada kebaikan. Banyak melalaikan, tidak pernah berjamaah. Laisa minal barokah hadza. Ini bukan barokah. Sedikit tapi mendatangkan ketaatan, tambah dekat sama Allah, ini salah satu alamatul khair, kebaikan, dan ini adalah keberkahan. Dan bukan berkah halalan, dipinta juga yang halal. Sumber dari mana, kalau jual beli bagaimana secara syariat dan tidak mengambil hak orang lain. Kalau dia bekerja benar-benar secara SOP, agar mereka tidak korupsi waktu, korupsi tenaga, jadi bakalan disabsidi. Nah benar, halal, sudah halal, toib dah, halalan toiban, toib dah. Nah, ada yang sumbernya halal, cuma tidak toib, cuma tidak yang lain. Jadi kita memang diminta untuk berhati-hati di dalam menjalankan hidup ini, karena semuanya akan dihisab, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kemudian berdoa juga minta hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada makhluk. Kenapa kita ini terlalu banyak kecewa? Karena kita selalu menggantungkan hati ini terhadap selain Allah, mencintai selain Allah. Di sinilah letak banyak kekecewaannya. Terlalu mencintai berlebihan akan datang kekecewaan. Nah, orang yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jauh daripada kekecewaan. Makhluk itu tabiatnya berubah-ubah. Muqallibal qulub, hatinya cepat berubah. Tapi kalau Allah, la ta'khuzu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, kalau manusia kadanglah. Kemudian masuk pembahasan baru, bab taubati, yaitu bab yang menjelaskan tentang taubat. Taubat ini artinya tabayatuhu, taubatan, artinya kembali. Qala ulama berkata,
At-taubatu wajibatun min kulli zanbin. Bertaubat ini hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah tapi wajib. Fa in kanatil ma'siyati bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqil adami. Taubat ini berkaitan dengan suatu maksiat atau dosa di antara hamba dan Allah. Meninggalkan sholat, dosa termasuk minal kabair. Orang yang meninggalkan sholat, tarkus sholati amidan, sengaja dia meninggalkan sholat, termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Taubat dan wajib dia qadha. Wajib diqadha. Tidak cukup dengan istighfar. Apalagi kita sekarang ini udah masuk di bulan Sya'ban, bentar lagi kita Ramadan. Jadi yang belum masih ada utang kodok puasa, wajib dikodok sekarang sebelum nanti masuk di Ramadan. Kalau dia masuk Ramadan itu kena fidyah, maka kodoknya tetap satu tapi plus fidyah. Nah, jangan sampai melewatkan. Begitu juga takrir, kalau dia mengulang lagi sampai tahun depan, kodoknya tetap satu, cuman fidyahnya menjadi double. Jadi yang masih ada utang puasa, ya dikodok sekarang. Takutnya puasanya sudah masuk, dia belum kodok, kena semacam peringatan, jadinya kena dia hukum ditambah fidyah 7 on beras. Dikasih ke fakir atau miskin. Jadi antara dosa seorang hamba dan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara-perkara maksiat itu banyak. Ada dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil itu gugur dengan berwudu. Bahkan di dalam kitab As-Sail Muhammadiyah yang dikarang Abu Yazid Al-Maliki, itu di pertama di bab itu dijelaskan fadilah wudu itu dengan hadis-hadis sahih. Orang yang berwudu dengan sempurna itu akan gugur dosa-dosanya setiap dari kucuran air yang pertama basuhnya. Makanya kalau dalam fikih air yang pertama itu hukumnya mustakmal, tidak boleh digunakan lagi. 3 mazhab sepakat mustakmal. Kalau Imam Abu Hanifah itu hukumnya najis karena beliau pernah melihat di dalam kitab Fatwa Imam Nawawi, di dalam syarahnya masalah bab wudu, Imam Abu Hanifah itu kasat bisa melihat ketika seorang pemuda itu pernah lagi habis bermaksiat, ketika dia berwudu keluarlah kotor-kotoran binatang dari cucurannya. Dia tahu pemuda itu habis berbuat maksiat. Itulah beliau mengatakan basuhan yang pertama itu hukumnya najis, tapi kalau 3 mazhab Imam Syafi'i hukumnya mustakmal, tidak boleh digunakan lagi. Kalau dosa-dosa kecil, kalau dosa kepada Allah, taubat dengan benar-benar taubat. Kalau berkaitan dengan tata'alu bihaqqil adami, dengan haknya Bani Adam, manusia, ini ada beberapa syarat nanti dijelaskan. Makanya kalau kita urusan sama Allah itu paling simpel, paling mudah. Cukup ambil wudu, sholat 2 rakaat, usolli sunnatan taubatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Benar-benar kita menyesali, diampunkan oleh Allah. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Bahkan yang kita zikir tadi, ba'da sholat tadi, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian digenapi la ilaha illallah syarikalah lahul mulku menjadi 100, itu dosanya diampunkan walaupun itu dosa sebanyak buih di lautan. Ini hadis sahih di dalam kitab Fawaidul Mu'taroh, taklik hadis tersebut di bab pembahasan sunnah-sunnah ba'da sholati. Itu jelaskan. Nah, itu dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa besar benar-benar dia sholat taubat dan benar-benar tidak mengulangi lagi. Jadi ada beberapa syarat taubat. Yang pertama, an yu'li'al anil maksiyati. Dia benar-benar berjanji sama Allah tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya. Nah, jadi jangan merasa ya Allah dosaku diampunkanlah. Tidak boleh. Itu dipinta husnuzon kepada Allah.
Di dalam kitab Babu Janais, di dalam kitab Fawaidul Mutaroh, itu salah satu adabul muhtador, adab-adab orang yang mau sakaratul maut itu, salah satunya yang jagonya itu disuruh kita anjurkan supaya dia kita kasih tergib motivasi supaya dia berhusnuzon kepada Allah akan diampuni. Jangan dalam sakaratul maut kita takut-takuti, kalau soko banyak nih, kau matilah kau. Ini keliru, itu tidak boleh. Nah, percaya sama Allah, yakinkan Allah mengampunkan, istighfar, la ilaha illallah, talkinkan. Di dalam kitab adab-adab mengurus orang yang dalam keadaan sakaratul maut, al-muhtadar kalau dalam fikih. Itu dijelaskan juga. Jadi salah satunya sikap husnuzan kepada Allah, kita dosa kita bakalan ya ampuni. Makanya Allah itu memulai namanya asma'nya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kelembutan Allah memulai namanya. Allah itu Maha Pengasih lagi. Bisa ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim yang lain, tapi Allah memulai namanya dengan kelembutannya. Sesayang-sayangnya anak terhadap sesayang-sayangnya seorang ibu terhadap anaknya, masih sayang Allah terhadap hambanya. Cuman kita kadang tidak merasa kita itu dianiaya terus sama Allah, padahal kita menganiaya diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita membangkang sama Allah. Kenapa membangkang? Karena kurangnya pengetahuan kita terhadap Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah ridho, apa yang Allah larang. Akhirnya kita terjerumus dengan jaza, balasan atas afal kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Ini kadang kekeliruan kita. Ujungnya ngeluh, merutu. Nah, inilah salah satunya. Nah, jadi syarat taubat yang pertama, janji tidak mengulangi lagi, tapi benar-benar lillah karena Allah, bukan karena sesuatu. Contoh, aku taubat tidak main selot lagi. Ngapa? Duit tidak ada. Berarti bukan karena Allah taubatnya, karena buntu. Ini kadang keliru. Nah, ini taubatnya karena Allah. Nah, benar-benar lillah karena Allah. Kemudian syarat yang kedua, wasani an yandadama 'alal fi'liha, dan dia benar-benar menyesali semua kelakuan dia yang zaman dulu. Dia pernah jadi Batman, jadi Superboy, jadi Kalilawar. Dia menyesal. Jangan bangga pula, oh dulu aku diskotik itu, dulu aku. Nah, ini sudah dia tobat tapi ada rasa kebanggaan, di dalam ini keliruan. Harus ada penyesalan dan malu, jangan ungkapkan lagi. Allah itu menutupi satrul ma'asyil abadi. Allah itu menutupi daripada semua kesalahan maksiat hambanya. Terkadang lisan kita yang gatal untuk menyebutkan keburukan kita terhadap orang lain. Wah, dulu aku lebih parah daripada itu. Ini kadang keliru. Tidak perlu disebut-sebut. Allah sudah tutup rapat-rapat, orang tidak tahu. Kita dewe yang mengungkap. Ini kadang kekeliruan yang sangat fatal. Dengan bangga pula, ujung-ujungnya dapat memorian, ingin lagi balik lagi gara-gara cerita kan. Ini kadang kekeliruan. Itulah butuhnya ilmu di dalam setiap afal dan perbuatan dan berbicara. Jadi benar-benar menyesali Allah, menyesal, membencilah. Artinya mengingkari apa yang pernah dia lakukan, hal-hal yang maksiat yang terdahulu. Dan jangan kita qata'ur rahim. Jangan kita memutuskan rahmatnya Allah dan rahimnya Allah. Tidak mungkin aku diampunkan. Tidak mungkinlah dosa aku terlalu banyak. Ini namanya su'uzon terhadap Allah. Dosa tak? Dosa sudah. Bahkan sakun rezeki. Sakde kita di dalam rezeki itu termasuk, kalau di dalam kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali itu menjelaskan bahkan itu termasuk kekufuran orang yang selalu menentang Allah, ragu terhadap jaminannya Allah. Nauzubillah. Ada suatu ketika seorang itu datang kepada Imam Hasan al-Basri bertaubat, satu ulama. Dia ini sudah maling, mencuri sekian puluh kain kapan setiap orang. Paginya mati, digalinya malamnya, kemudian kain kapannya diambil, dicuci, dijual lagi esok hari, terus itu kerjanya.
Kemudian tergerak hatinya, Allah berikan rahmat, hidayah untuk bertaubat. Datanglah kepada seorang ulama, wahai Syekh, aku ini dosaku banyaknya, tidak mungkinlah diampuni Allah. Apa dosanya? Aku telah mencuri kain kafan setiap orang yang telah mati, barusan aku curi. Kemudian aku cuci dan aku jual. Saya dosa. Oh tidak, itu belum apa-apa, taubat katanya. Allah itu nggak pengampun dan menerima taubat. Kemudian sudahlah, alhamdulillah kata dia kan, ya aku janji aku tidak ngulangi lagi. Cuman aku ada satu keganjalan yang ingin aku tanyakan gitu. Kebanyakan mayit yang aku gali padahal baru dikuburkan pagi atau sore, malamnya udah digali. Yang aku jadi pertanyakan itu, kok wajahnya berubah tidak menghadap ke kiblat, kata para ulama. Jadi dia heran, kenapa sih seperti itu? Dan itu ulama itu menjawab, karena dia ragu tentang rezekinya Allah. Salah satunya ragu dengan rezekinya